Kenaikan harga sejumlah bahan bakar minyak membuat masyarakat mulai mencari cara untuk berhemat biaya transportasi sehari-hari. Tapi sebenarnya seberapa besar sih bedanya naik kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum? Lebih cepat dan lebih nyaman yang mana? Berikut ini liputannya. Supaya performa mobil tetap prima, isi BBM-nya selalu di SPBU Pertamina. Untuk urusan bahan bakar, mobil ini menggunakan solar non-subsidi berstandar Euro 4 Pertamina Dex. Indis ekonomi, Pertamina Dex hari ini 1 liter 27.900. Isi 100.000 cuma dapat 3,5 liter aja. Menyala dompetku. Kenaikan harga bahan bakar minyak ini bisa dipahami karena imbas perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah. Situasi geopolitik yang tidak menentu membuat distribusi minyak dunia jadi terganggu. Imbasnya, harga BBM naik secara global. Ditambah lagi, nilai tukar rupiah sedang mengalami tekanan pelemahan hingga menembus lebih dari 17.000 per US dollar. Jadi, makin mahal deh harga BBM-nya. Iya sih, dua hal ini memang menjadi penentu harga BBM. Tapi, sebagian BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, bahkan Pertalite masih bertahan di harga yang lama. Ini berarti disubsidi sama pemerintah kan? Bisa tahan berapa lama ya? Nah, makanya sekali-sekali pakai transportasi publik dong. Ini kan mumpung kita di Cibubur nih. Naik LRT aja, turunin aku di LRT sekarang. Kita lihat siapa yang lebih cepat dan lebih hemat, naik LRT atau pakai mobil pribadi. Oke, siapa takut? Dari Cibubur, saya masuk ke jalan tol Jagorawi menuju ke arah Jakarta. Enaknya pakai kendaraan pribadi itu, pertama fleksibel kalau mau mampir-mampir. Kedua, di perjalanan juga nyaman, gak ada tuh drama berdesak-desakan. Tapi minusnya, kalau udah ketemu jalanan macet kayak gini, waktu banyak terbuang dan udah pasti konsumsi BBM juga meningkat. Dan ujung-ujungnya, pengeluaran kita yang semakin banyak. Kasihan deh kejebak macet di jalan. Salah satu kenyamanan kalau misalnya naik public transportasi itu adalah bisa tinggal duduk tenang kayak gini. Dan ini juga sih karena saya berangkatnya siang ya. Tapi kalau pagi itu biasanya memang LRT-nya itu lebih padat kalau di jam-jam kerja. Tapi kalau misalnya di siang-siang seperti ini sih cukup lowong. Itulah kenapa banyak warga Jabodetabek yang sepakat untuk naik transportasi umum. Karena kebetulan rumah kan di Bekasi dan ke Cibubur itu kan jauh dan itu pasti macet ya. Nah makanya kalau naik LRT itu lebih ngirit waktu juga gitu. LRT 10.000 dari Cakung ke Cikoko itu cuma 3.000 jadi cuma 13.000. Buat sekali jalan. Secara pribadi kalau hemat itu lebih hemat menggunakan transportasi umum. Pribadi kalau bensin itu saya satu kali isi bisa 100.000. Iya belum tolnya dan lain-lain. Lalu, apa ya alasan warga yang masih menggunakan kendaraan pribadi dan kiat mereka agar bisa berhemat? Karena lebih simpel aja, nggak usah ngantri seperti itu, langsung set gitu. Misalnya kita dari rumah naik kendaraan sendiri lalu kita naik kereta ataupun LRT seperti itu, lebih menghemat. Kata kuncinya adalah hemat. Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik 2025, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46% dari total biaya hidup. Sementara berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, rata-rata total biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta termasuk untuk beli bensin adalah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 11,82% dari total pengeluaran. Warga Bekasi keluar uang lebih banyak untuk ongkos transportasi, yaitu 1,9 juta per bulan atau sekitar 14,02% dari rata-rata total biaya hidup. Tapi bagi masyarakat yang katakanlah mungkin
gajinya UMR ya atau nggak begitu besar, itu bisa penghematan juga ya. Standarnya itu harus di bawah 10%. Nah, sekarang itu masih di atas 20% untuk biaya transportasinya. Di sisi lain, memilih transportasi umum bukan hanya soal berhemat, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Semakin banyak penumpang dalam satu armada transportasi umum, semakin kecil pula konsumsi energi dan emisi per orang. Pertamina terus berupaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia dari berbagai sumber. Namun, dengan naiknya harga minyak dunia dan kurs tukar terhadap dolar Amerika Serikat, masyarakat bisa menghemat konsumsi energi, salah satunya menggunakan transportasi publik atau berbagai upaya hemat energi lainnya. Ini dia. Mohon maaf, saya terlambat. Gimana tadi perjalanannya? Oke, tadi saya pakai mobil berbahan bakar diesel dengan jarak 25 km dari Cibubur sampai ke Rasuna Said. Dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sini sekitar 1 jam lebih dikit lah. Macet juga ya? Macet. Sementara untuk biaya yang dikeluarkan hari ini, pertama tadi saya beli solar Rp100.000, kemudian bayar tol Rp17.500 untuk 2 gerbang tol. Dan dengan jarak 25 km, konsumsi BBM dari mobil diesel saya adalah sekitar 2,5 liter. Jadi kalau dikonversi ke harga solar hari ini, kira-kira berapa tuh gitu? Sekitar Rp70.000, berarti in total kamu menghabiskan Rp87.500 dalam satu kali perjalanan saja. Wah, boros juga ya. Kalau tadi kamu perjalanannya gimana? Kalau saya tadi cuma menempuh 40 menit saja dan hanya bayar Rp10.000. Sudah adem, nggak kena macet, sambil denger musik pula. Nah, tapi itu Rp10.000 karena memang bukan di jam sibuk ya. Kalau jam sibuk tuh biasanya bayarnya sekitar Rp19.700, tetap lebih murah daripada kamu. Kayaknya besok-besok saya udah harus mulai beralih ke transportasi publik. Iya, karena selain hemat tenaga kita, hemat energi juga. Dan yang paling penting, kesehatan mentalnya tetap terjaga ya. Iya, betul. Nah, sekarang udah saatnya kita untuk meeting nih. Kita pamit. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.